jodoh kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Manan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, orang Islam mesti percaya bahwa setiap yang terjadi, bahwa sekecil apapun itu di dalam kehidupan ini, semuanya atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ungkapan bahasa Arab, la tasqutu waraqatan illa biidznillah. Tak akan mungkin daun yang kering itu jatuh kecuali dengan izin Allah. Daun yang kering kita anggap tak berharga, dibakar orang sudah jatuh, dikumpulkan menjadi sampah, tetapi yang mengatur itu semua Allah. Maka berucaplah dari lisan kita dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tepat hari ini sepekan sudah berita itu mengabarkan kepada kita bahwa pesawat Air India yang berangkat terbang dari Ahmedabad, India, berangkat 30 detik saja di udara, ketika lepas landas maka pesawat itu gagal naik untuk terbang, akhirnya jatuh. Dan luar biasanya mengabarkan kepada kita, dari 242 penumpang, 241-nya meninggal, termasuk pilot dan kopilotnya, tidak ada yang selamat. Awak kapalnya semua meninggal, awak pesawat semua meninggal. Tapi luar biasa, ada satu orang yang Allah selamatkan. Siapa yang menyelamatkan itu? Allah. Siapa yang memberikan izin? Allah. Siapa yang memberikan kehendak? Allah. Dan luar biasanya pelajaran ini memberikan cerita kenyataan buat kita, bahwa ketika itu ada juga seorang mahasiswa yang mesti terbang menuju London. Dia datang pukul 12.20, terlambat 10 menit saja. Dia izin dengan staf maskapai untuk naik ke dalam pesawat, tak bisa. Tertinggal boarding pass, akhirnya menyebabkan dia tidak ikut di dalam pesawat yang jumlahnya 242 penumpang. Akhirnya setelah pesawat itu terbang, dia mendapatkan kabar bahwa pesawat itu jatuh dan terbakar. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Andailah dia ikut ke dalam pesawat itu,
Andai dia ikut terbang di dalam pesawat itu, tentulah boleh jadi dia akan hangus dan terbakar oleh penumpang-penumpang lainnya. Hari ini mungkin kita sedang berada di perjalanan. Sepeda motor yang kita naiki kempis bannya. Mungkin mobil kita sedang di perjalanan rusak mesinnya. Jangan pernah memaki keadaan, jangan pernah salahkan keadaan. Boleh jadi Allah ingin selamatkan kita dari truk yang besar yang akan menabrak kita. Boleh jadi Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang baik. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah, apa yang paling kamu benci sebenarnya itulah kebaikan buat kamu. Dan boleh jadi apa yang paling kamu cintai itu tak baik buat kamu. Kenapa Allah mengatakan ini? Karena banyak di antara kita hari ini sering menyalahkan Allah, membilang Allah tidak adil, mengatakan Allah, kenapa kau berikan aku seperti ini ya Allah? Padahal yang demikian itu ada kebaikan buat kita. Pagi, petang, siang, malam kita berdoa, Pak. Doa kita minta diberikan kebahagiaan, diberikan kekayaan, diberikan rezeki melimpah ruah. Kita bandingkan dengan ekonomi orang lain. Hidupnya samanya seperti aku, tetapi kenapa dia punya mobil yang mengkilat uang berlipat, rumah bertingkat, anak-anak, istri cantik memikat, tetapi berbeda dengan aku pangkat dan kehidupannya. Jangan pernah salahkan keadaan, tetapi andai yang ini kita rasakan, itulah yang terbaik buat kita. Ini pula yang pernah terjadi kepada Luqmanul Hakim, yang ketika berjalan dengan anaknya, ketika itu anaknya tertusuk paku. Ketika tertusuk paku, anaknya demam. Akhirnya perjalanan mereka terhenti, menginap satu malam. Lalu apa yang dikatakan oleh anaknya, ayah, maafkan aku karena kakiku tertusuk duri atau paku ini. Akhirnya perjalanan kita terhenti, ayah. Lalu apa kata Luqman? Tidak masalah nak, karena semua itu terjadi atas izin Allah. Mereka akan menginap ke satu tempat. Tempat itu akan mereka kunjungi, dalam sehari akan sampai. Tetapi karena anaknya itu kakinya tertusuk duri, menyebabkan mereka terhenti dan tidak sampai pada hari itu. Tapi luar biasa, sampai mereka di tempat yang mereka ingin bermalam di tempat itu, dikabarkan tempat itu habis dilahap dengan si jago merah, satu pun tidak ada yang tersisa. Andailah Luqman dengan anaknya, anak kaki Luqman tidak tertusuk oleh paku, tidak tertancap oleh duri, mungkin dia akan bermalam di tempat itu, dan mungkin dia akan menjadi korban dilahapnya si jago merah. Ini sering terjadi di kehidupan kita. Kita hari ini menginginkan A, tetapi yang Allah berikan B, bahkan C, bahkan D, dan bahkan tidak ada yang Allah berikan kepada kita. Tapi percayalah, andai dia milik kita, andai dia punya kita, walaupun orang ingin menghalau, andai orang ingin menghadang yang jatuhnya kepada kita, siapapun orangnya tidak akan pernah dapat menghalau yang Allah sudah takdirkan menjadi milik kita. Dan sebaliknya, kalau dia bukan milik kita, kalau dia bukan rezeki kita, kalau dia bukan untuk kita, mudah pun caranya, gampang pun caranya. Bak kata orang Melayu, kalau rezeki itu di depan mata kita, anda dimasukkan, dihungap ke dalam mulut, dia akan jatuh. Kenapa? Karena bukan milik kita. Tapi kalau dia milik kita, walaupun jalannya sulit, walaupun jalannya susah, dia akan menjadi milik kita. Hari ini Allah sering mengatakan kepada kita, afala tatadzakkarun, kenapa kalian tidak mengingat? Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berfikir? Kenapa Allah sering mengatakan dengan logika, dengan pikiran kita? Karena apa yang kita lihat, mustilah mendapatkan pelajaran darinya. Apa yang sering kita ingat, itulah mesti yang kita ambil di dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini tidak lain adalah pelajaran-pelajaran yang nyata. Fir'aun dimumikan oleh Allah untuk orang-orang yang sesudahnya hidup. Jangan engkau seperti Fir'aun. Bagaimana Qarun yang kaya,
unta-unta merah memikul harta milik Qarun. Tetapi ketika datang zakat sedekah kepadanya, dia enggan memberikan harta itu. Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya ke dalam tanah. Maka andai kita hari ini mencangkul-cangkul di belakang rumah, mengkorek-korek di belakang rumah, dapat harta, disebutlah harta itu harta karun, karena dinisbatkan dengan nama si Qarun. Orang kaya punya kekayaan berlimpah ruah, ditenggelamkan Allah, mati binasa. Fir'aun, orang yang tidak bisa tergantikan, menjadi pemimpin lama, sampai berani orang yang lama menjadi pemimpin mengatakan dirinya Tuhan. Maka ngeri juga orang yang lama menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Yang bengkok dia luruskan, yang salah dia benarkan. Maka kata Ustadz Zainuddin MZ, biarlah orang tak pintar tetapi benar, daripada orang itu pintar tidak benar. Dan orang-orang hari ini banyak orang pintar tapi kelakuannya tak benar. Yang salah disulapnya menjadi betul, yang salah disulapnya menjadi biasa. Kalau orang diam, mereka akan merajalela. Maka hari ini kita mengharap kepada Allah, apapun yang terjadi kepada kita, mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Apapun yang terjadi dengan kita hari ini, kita bisa melaksanakannya. Karena tujuan daripada kehidupan ini tidak lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak memejamkan mata yang kita ucap, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Banyak orang yang memejamkan mata, dia sangka besok akan hidup, tetapi itulah hidup yang terakhir kalinya. Dan mati ini nggak ada cerita harus yang tua dulu mati. Banyak juga anak muda yang mati, dan banyak juga yang tua tapi tak mati-mati. Tapi perjalanan kehidupan kita hari ini adalah apa yang sering kita buat, maka itu pula yang akan terjadi kepada kita. Orang akan mati dengan kebiasaannya masing-masing. Pas Idul Adha bertepatan hari Jumat, ada 2 khutbah. Pagi khutbah Idul Adha, siangnya adalah khutbah hari Jumat. Biasa sering berdakwah, biasa sering menyampaikan kebaikan. Orang yang selalu dalam kebaikan, matinya tak jauh-jauh di antara kebaikannya. Itulah yang dialami oleh Ustadz Yahya Waloni, seorang mu'allaf dari Manado yang lantang menyuarakan kebenaran, yang rela dihujat oleh orang-orang kafir. Tapi luar biasa, Allah padamkan beliau sedang dalam keadaan khutbah di tempat yang paling mulia, masjid, bersama orang-orang yang mulia sedang dalam keadaan berwudu. Dan tempat yang paling mulia, masjid, bersama orang yang sudah dalam keadaan bersuci, meninggal dalam keadaan bersuci. Orang akan Allah wafatkan dengan kebiasaan masing-masing. Andai hari ini awak sholat juga, tapi mohon maaf ketika malam mimpi pergi ke warung berjudi, anak-anak muda judi online, maka jangan pernah harap kita akan mendapatkan kebaikan kalau yang kita buat hari ini masih juga keburukan. Menjadi pejabat, menjadi pemimpin, apapun pangkat kita, ingat, sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya tetap kematian. Hari ini kita menjadi pejabat, dilantik orang segan sama kita. Iyalah, karena kita masih memakai baju, masih punya pangkat. Kita hari ini masih punya wewenang. Tapi andai nanti kau tak menjadi pejabat lagi, kau tidak diperdulikan orang, orang akan lupa. Tak usah jauh-jauh, istri yang mencintai kita, yang katanya dia rela sehidup semati dengan kita, tapi nyatanya ketika ruh berpisah dari jasad, belum ada di Tanjung Beringin ini, meninggal suaminya, dia minta ikut dikubur sama suaminya. Belum pernah kita jumpai. Seminggu dia menangisi kita, sebulan didoakannya kita, 2 bulan, 3 bulan. Ala bisa karena biasa. Biasa sudah ditinggal suami, sudah tak ada, dilupakan.
Hidup kita tidak lama antara azan dan sholat. Mati disolatkan, lahir diazankan, hidup hanya sebentar. Tapi gara-gara yang sebentar ini, ada orang-orang yang rela diadu domba. Ada orang-orang yang rela menjatuhkan temannya hanya demi keuntungan dirinya. Dulu raja-raja termasuk Raja Bedagai rela meninggalkan kerajaannya hanya ingin berdaulat menjadi NKRI. Dari Aceh sampailah ke daerah Merauke, semua kita diikat dengan suku, diikat dengan yang namanya adat istiadat. Tapi kita tinggalkan itu semua untuk menyatu ke dalam NKRI. Tapi luar biasa hari ini hanya ada orang-orang yang mendapatkan kepentingan rela menghancurkan NKRI. Salah satu orang yang ingin menghancurkan NKRI disumpah oleh Al-Quran, disumpah oleh kitab sucinya, tapi luar biasa menyengsarakan rakyat lewat korupsi. Seorang koruptor di Cina habis digantung, disiapkan peti mati. Seorang koruptor di negara yang katanya negara komunis, tapi luar biasa hukuman korupsi habis digantung. Tapi di negeri Konoha hari ini orang-orang yang melakukan tindak korupsi seperti pisau lah, tajamnya hanya ke bawah, tumpulnya ke atas. Kalau orang susah berbuat salah, maling coklat, maling kayu, tangkap. Begal sepeda motor, habisi. Tapi kalau orang-orang yang pakai dasi, pakai seragam, hukum seperti pisau, tumpulnya ke atas. Hukum bisa dibayar, hukum bisa dibeli. Kalau dulu lagunya membela yang benar, tak gentar membela yang benar. Tapi zaman sekarang ini luar biasa lagunya dirubah. Maju tak gentar membela siapa yang bayar. Maka hari ini kalau kita hanya mementingkan perut kita sendiri, mohon maaf, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya menjadi dongeng. Maka kita berharap kepada pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang dipekerjakan untuk negara NKRI ini, bekerjalah dengan baik, senangkan rakyat, jangan pernah sengsarakan rakyat. Karena ingat, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia ditanya, untuk apa hari ini kau punya harta? Untuk apa hari ini kau punya jabatan? Kalau kau punya jabatan, kau punya harta, tidak pernah menyenangkan orang di sekelilingmu, maka ingat, tidak akan pernah bergeser di hari kiamat. Maka nanti ada yang keringatnya sampai dengan lutut, ada yang keringatnya sampai dengan perut, ada yang keringatnya sampai dengan mulut. Tapi ada di masa itu orang-orang yang tidak kena panas, orang-orang itu tidak kena hujan, tidak kena sinar matahari. Salah satu dari yang 7 kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Menjadi tentara-tentara yang mengayomi rakyat. Kita cinta kepada TNI yang hari ini selalu memberikan kiprah-kiprah kebaikan. Tapi luar biasanya ada juga orang-orang yang segelintir merusak citra-citra yang hari ini diberikan oleh rakyat kepada mereka. Maka salah satu pemimpin yang adil, layak mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil akan membawa kemaslahatan buat orang banyak. Tapi kalau dapat pemimpin yang zalim, maka luar biasa kita mendapatkan efek, mendapatkan akibat daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka kalau hari ini kita mau mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, jangan pernah lupakan bahwa kehidupan kita bukan hanya setakat dunia, tapi ada kehidupan yang lebih lama dan lebih panjang. Nama kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Itulah yang Allah katakan, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal di dalamnya. Nabi Adam berasal dari surga. Karena satu kesalahan, Allah buanglah dunia ini menjadi hukuman untuk Nabi Adam serta Siti Hawa. Jadi dunia ini adalah hukuman untuk Nabi Adam. Tapi lucunya banyak gara-gara dunia melupakan akhirat. Gara-gara dunia yang sekecil ini banyak orang bertikai. Adik kakak, abang kakak tak cakapan. Padahal dunia hanya sekejap. Dunia hanya sebentar.
Kalau kata Ustadz Abdul Somad, dunia ini ibarat setetes air. Kau celupkan tanganmu ke samudra, menempel setetes. Kalau tak dapat cuman setetes, kalau dapat cuman setetes. Maka jangan sombong. Dunia hanya sebentar, maka kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah, hari Jumat, Allah berikan kebaikan buat kita. Allah berikan kemakmuran buat kita. Sehingga mayoritas para pekerja di Tanjung Beringin ini adalah nelayan. Andai banyak mereka mendapat ikan, maka banyak pula istri anak yang akan mendapat kecukupan. Tapi ingat, kita bekerja bukan hanya sekedar berangkat pagi, pulang balik petang, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Mendapat rezeki, itulah yang Allah katakan, inna a'tainakal kausar, kami berikan kau rezeki nikmat yang banyak. Tapi setelah kau dapat rezeki, fasolli, kau solatlah, tegakkan solat. Karena solat itu tidak lain adalah penghambaan kita kepada Allah. Mati tidak bawa solat, mati tidak mengerjakan amal solat, ibarat mau nelayan pergi ke laut tak punya jaring. Apa yang mau dia tangkap? Ikan tak dapat, tersungkur dimakan ikan hiu udah pasti. Kenapa? Karena tak punya bekal. Orang yang mati hari ini tak bawa amal solat, ingin masuk surga, mohon maaf, jangankan pernah masuk surga, mencium wangi surga pun tidak. Karena solat inilah yang paling pertama diaudit, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amalan yang paling pertama dihisab, ditanya di hadapan Allah, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi amalan itu adalah amalan solat. Mudah-mudahan kita dicari dari golongan orang-orang solat, ada pula nama kita di antara orang-orang itu, sehingga kita layak mengatakan kepada malaikat Ridwan penjaga surga, wahai malaikat, ucapkan kepada kami, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'na annal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar, khususan ya Allah ila abnaina fi Tanjung Beringin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila khassah alaina ya Allah. Jamaah Masjid Ismailiyah Bedagai innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.